Siap belajar firman Tuhan? Oke. Kita masih dalam tema bagaimana Tuhan berkenan kepada kita dan kita dapat perkenanan Tuhan. Oke. Saya beri pertanyaan dulu kepada semua saudara. Ada satu hal yang sangat penting ya dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus itu ada satu hal saja yang sangat penting dan ini tidak bisa diganti dengan hal apa saja. Apa itu? Satu hal saja yang paling penting dalam hidup kita. Ayo cepat jawab. Iman, bukan. Waktu, bukan. Roh Kudus, bukan. Keselamatan, bukan. Ayo yang lain cepat. Salah, gak apa-apa, jangan takut. Kenapa? Gak dengar. Apa? Takut. Meras. Oh, mengeseni Tuhan, bukan. Ibadah, bukan. Bersyukur, bukan. Damai sejahtera, bukan. Iman, bukan. Apa yang belakang terakhir dah, terakhir sudah. Kalau penjamannya nggak pulang-pulang lagi. Apa tadi yang belakang? Kasih, bukan. Keintiman, bukan. Dah bikin saja. Mengenal Tuhan. Ini yang paling penting. Ayo kita buktikan. Bagaimana kita bisa beriman, bisa percaya kepada seseorang yang kita nggak pernah kenal? Bagaimana kita bisa intim dengan seseorang yang kita nggak pernah kenal? Bagaimana kita bisa mengasihi seseorang yang kita nggak pernah kenal? Apalagi tadi ya, lupa saya. Tadi sudah sebut apa lagi? Apa? Pengasihan. Ya, sama. Bagaimana kita bisa mengasihi seorang kita nggak pernah kenal dia? Saudara, untuk sampai kepada perkenanan Tuhan, ingat sesi tadi pagi, ayat terakhir kita baca Keluaran 33:17. Musa itu dikenal oleh Tuhan, karena Musa pun mengenal Tuhan. Melayani, beribadah tadi disebut. Bagaimana kita bisa melayani seseorang atau satu pribadi yang kita nggak pernah kenal orang itu? Bagaimana kita bisa beribadah kepada seseorang atau pada satu pribadi yang kita nggak pernah kenal? Apalagi kita berkata supaya Tuhan berkenan kepadaku, perkenanan Tuhan nyata di hidupku, kalau kita nggak pernah kenal dia. Nah, ini konsep yang penting. Maafkan saya kalau mungkin ini buat cara kaget. Menjadi Kristen, menjadi hamba Tuhan, menjadi majelis gereja, menjadi pelayan Tuhan, itu bisa terjadi tanpa mengenal Tuhan. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan. Mengenal seseorang tidak ada cara lain kecuali apa? Bagaimana kita bisa kenal seseorang? Bergaul. Maka itu saudara kita yang pertama tertulis di Alkitab yang tidak pernah mengalami maut. Dengar ya? Saudara kita yang pertama tertulis di Alkitab yang tidak pernah mengalami maut, nggak pernah mengalami kematian. Siapa namanya? Henokh. Apa rahasianya? Bukan melayani Tuhan, bukan beribadah kepada Tuhan. Ayo kita buka Kejadian 5:22. Dan itu tertulis di kitab yang pertama dan di awal-awal kitab firman Tuhan itu. Jadi seharusnya kita semua seperti itu, mengikuti jejaknya. Udah? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Henokh itu hidup bergaul dengan Tuhan
Selama berapa minggu? Minggu, kalikan itu. Tanya minggu nyebut tahun bagaimana ya? Ayo kalikan. Banyak toh? Oke. Dan diulangi di ayat 24. Coba lihat 24. Dan Enoch itu bagaimana? Hidup bergaul dengan Tuhan. Nah saudara, kalau firman Tuhan menuliskan bahwa bergaul dengan Tuhan, asalnya mana asal? Sebelah kiri sana masih banyak tempat. Sebelah kiri sana. Ayo Asher, tolong yang baru datang, asalnya kemana? Oke, terima kasih. Kalau firman Tuhan menulis bahwa saudara kita yang diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian, bukan karena rajin berdoa, bukan karena rajin memberi persembahan, bukan karena hafal ayat Alkitab sekian banyak, tidak. Karena apa? Hidup bergaul. Dengarkan pertanyaan saya, ini pertanyaan penting. Menurut saudara, orang beragama itu bisa hidup bergaul dengan Tuhan atau tidak? Ayo, orang beragama itu bisa hidup bergaul dengan Tuhan atau tidak? Kenapa? Ayo, kenapa orang beragama tidak bisa bergaul dengan Tuhan? Karena bergaul itu tanpa ada liturgi, tanpa ada tata cara, tanpa ada jam. Betul tidak? Ayo, depannya baru datang, cepat ke depan sini, banyak tempat. Cepat, jangan lama-lama. Ayo, maju ke depan semua. Isi semua di depan, nggak usah malu-malu. Ayo. Memang saya minta ujiannya dipersingkat karena kita akan belajar banyak dan saya nebus waktu kemarin yang hilang gitu. Itu jadi 3 sesi saya rangkap semuanya. Maju lagi depan. Ayo, depan cepat. Nggak usah malu-malu, depan lagi. Ayo. Tolong yang di pinggir masuk ke dalam, yang tengahnya masih kosong supaya bisa diisi. Yuk. Dalam lagi, geser ibu yang baju biru, yuk itu belakang ibu, geser lagi ke sana, ya cepat. Terima kasih untuk Pak Ferry singkat waktu ujiannya, jadi supaya punya banyak waktu. Oke, depan, sama malu-malu. Ya. Nah, orang bergaul itu tidak ada batasan, betul? Mau jam berapa saja, mau kapan saja, mau bicara apa saja, enggak ada. Orang beragama tidak bisa. Beragama itu penuh dengan aturan, penuh dengan ketertiban, penuh dengan tata cara. Itu beragama. Maka itu Kristen bukan agama. Karena di dalam kitab suci kita tidak ada peraturan ibadah, tidak ada peraturan sembahyang, tidak. Di semua agama apa saja, kitab suci mereka penuh dengan aturan. Tapi kitab kita tidak. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bergaul dengan Dia yang punya akibat makin akrab dan makin mengenal. Saya percaya semua kita, baik yang sudah tua sekarang, apalagi anak-anak, remaja, pemuda, punya sahabat karib tidak? Bergaul toh? Lihat ini. Berikan kepada saya 3 akibat dari pergaulan. 1, apa? Cepat. Akibat dari pergaulan. Nah, ini cara saudara belajar Alkitab. Begitu menemukan satu kata, contohnya Henokh, hidup bergaul. Nah, kata bergaul ini kembangkan sendiri tanpa pakai buku apa saja, langsung aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi firman itu hidup dan gampang dimengerti. Kalau saudara mau pelajari firman, mau cari Alkitab pakai kebenaran, pakai ilmu atau pakai teori atau pakai aturan teologi, maka firman Tuhan jadi ilmu pengetahuan, bukan sebuah kehidupan. Bergaul, kita keluarkan kata bergaul ini. Ada 3 akibat orang bergaul. Kalau saudara nggak bisa jawab, berarti saudara nggak pernah bergaul, gitu saja. Ayo, nomor 1, bergaul itu apa akibatnya? Cepat. Sama. Betul. Jadi sama. Ini yang penting. Atau kata lain, sama itu
ketularan, betul nggak? Menjadi sama karakternya, itu akibat dari pergaulan. Betul sekali. Maaf ya, saya memberikan vonis kepada sekian banyak hamba Tuhan dan orang Kristen yang tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Begini aja sebelum saya menyebutkan itu. Lihat anak-anak kalau punya teman bergaul, dikit-dikit yang diomongin di rumah siapa? Pada mama papanya. Temanku, kok mama nggak kayak temanku itu? Kok kakak nggak kayak temanku itu? Temannya ini disebut-sebut terus karena akrab, karena kompak. Betul tidak? Ayo jujur. Kepada orang siapa saja, saudara ngomongin siapa? Orang yang bergaul itu pasti akan ngomongin temannya terus. Sampai kadang-kadang denger ikut enak juga, nggak ada orang lain yang ini. Betul nggak anak-anak muda kan begitu bukan? Ini contoh, ini bukti. Nah, pertanyaan saya, kalau kita bergaul dengan Tuhan dan Tuhan bergaul dengan kita, seharusnya siapa yang ketularan siapa? Awas kamu bilang Tuhan ketularan aku. Awas. Ayo, siapa ketularan siapa seharusnya? Ayo cepat jawab. Siapa ketularan siapa? Nah, pertanyaannya ini loh yang saya mau tunjukkan. Maka itu lama menjadi Kristen, lama menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan, itu bukan ukuran. Yang menentukan adalah sekian waktu kita menjadi murid Tuhan Yesus, mengaku percaya, menjadi anak Bapa di surga. Apa yang sudah menular ke hidup kita dari karakter Tuhan itu? Ngerti pertanyaannya? Loh, ngerti nggak saya tanya? Oke, nah sekarang jawabannya, saudara sudah ketularan yang mananya? Loh, diam saja. Oke, saya percepat. Saya beri 3 saja sifat Tuhan yang paling gampang. Nomor 1, Tuhan suka mengampuni tidak? Sungguh? Nah saudara? Loh, kita nggak ada itu. Nah saudara gimana? Bukan amin, salah jawabannya. Amin itu apa? Bukan jawaban pelamin, saya nggak suka. Apa jawaban? Sudah, betul? Kapan terakhir kamu? Tiap hari. Wah, kalau tiap hari berarti musuhnya banyak itu. Betul nggak? Tuhan itu suka mengampuni. Nah, harusnya kalau kita bergaul dengan Dia, ya pasti kita pun punya sifat suka mengampuni. Amin. Pertanyaannya, kapan kita mengampuni? Bukan tiap hari, bukan begitu. Ketika ada orang menyakiti kita, kita harus mengampuni. Amin. Mau dicoba? Bener? Siap disakiti sekarang? Ya, tertawa. Nomor 2, Tuhan itu kudus atau kudis? Nah saudara, eskadul, ya Tuhan itu kudus. Maka kita pun harus ke Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu pelit atau murah? Nah saudara, yang benar. Kalau saudara mengerti, saya minta duit musuh saja. Cepat, ayo. Nah inilah contoh-contoh kecil dalam hidup kita. Seberapa jauh kita sudah ketularan dengan Tuhan. Anak-anak sekolah, kalian perhatikan ya. Teman-temanmu akan melihat sifat Tuhan itu dalam dirimu ada atau tidak. Itu sangat. Apa nomor 2 akibat pergaulan? Tadi baru ketularan. Ayo nomor 2, ada 3 akibat pergaulan. Apa itu? Apa itu? Apa? Nah, dengar saya, cepat. Tidak ada rahasia, betul. Asyir, tolong kalau enggak asyir, suruh lewat depan aja, dari samping itu lebih enak masuk, supaya jalannya enggak jauh-jauh yang baru datang.
Akibat yang kedua dari pergaulan adalah apa tadi? Gak ada rahasia. Dan itu betul. Karena Tuhan Yesus sudah menyatakan itu kepada kita. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat 15. Ya, Yohanes 15 ayat 15. Ini para penari sudah berkorban di depan sebelah kanan saudara. Ini ada tempat paling depan sini ya, depan sini juga. Udah, Yohanes 15 ayat 15. Ayo kita baca sama-sama. Ini pengakuan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Nah, kalimat terakhir itu, mengapa dia menyebut kita sahabat? Karena aku telah memberitahukan kepadamu berapa hal? Berapa hal? Coba lihat. Segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa. Berarti ada yang dirahasiakan? Tidak. Maaf. Kepada rekan-rekan hamba Tuhan, para pengkhotbah, ayat ini jadi pegangan yang kuat di hidup saya. Seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah, seorang penginjil tidak boleh pernah bingung kehabisan bahan kalau mau khotbah. Kalau sampai ada seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan kebingungan mau khotbah apa tidak tahu, berarti dia kurang dapat rahasia dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menyatakan, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang aku terima dari Bapa, berarti gak ada rahasia yang disisakan sama sekali. Saya beri contoh. Kalau saudara kursus kue, kursus masak, kursus apa saja termasuk bela diri, mungkin enggak guru-guru itu memberi semua ilmunya kepada yang kursus. Ya, siapa lebih sombong kalau guru? Tuhan Yesus atau mereka? Siapa lebih sombong? Betul? Tuhan Yesus tidak merahasiakan, semua dia beritahu. Nah, itu bergaul. Nomor 3, cepat. Apa akibat pergaulan? Nomor 3. Ketularan, ya, sifatnya sama. 2, nggak ada rahasia lagi. Ayo, apa yang ketiga? Yang umum aja, cepat. Ini pasti punya banyak musuh, nggak pernah punya. Saling mengasihi, oke, tapi kurang kuat. Betul, saling mengasihi. Kalau dalam pergaulan nggak saling mengasihi, jadi musuh. Oke, supaya cepat. Di dalam bergaul, ini yang sangat tinggi. Ada keakraban. Betul, ada keakraban. Tidak merasa jauh. Nah, dari keakraban ini muncul satu hal yang sangat penting, rasa membutuhkan. Betul tidak? Ayo, kalau teman bergaul kita lama pergi, ada rindu nggak? Ada rasa butuh tidak? Jawab, ada tidak? Ada. Nah, seperti itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebesar apa rasa rindu dan rasa perlu atau rasa butuh kita kepada Tuhan, itu menentukan bagaimana kita bergaul dengan Dia. Oke, saya kembalikan lagi. Jadi, apa yang paling penting dalam kehidupan kita dalam berjalan dengan Tuhan? Mengenal. Dan untuk bisa mengenal, caranya bagaimana? Bergaul. Untuk bergaul ada berapa akibatnya? 3. 1, apa saja? Menjadi sama. 2, enggak ada rahasia. 3, rasa rindu, akrab, membutuhkan. Saudara bisa bayangkan kalau semua kita, murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, mengerjakan hal ini,
Berarti perkenanan Tuhan akan dipercepat dalam hidup kita karena kita akrab dekat, kita sudah mulai sama dengan Dia, rahasia diberitahukan kepada kita. Hebat. Dan ini semua, catat, ini semua tidak terjadi di ibadah, tapi terjadi di hidup kita sehari-hari. Ada yang ngomong. Betul? Bukan di ibadah. Maka itu untuk ibadah ini jangan terlalu dibuat ribet, karena Tuhan tidak pernah menilai kita waktu kita ibadah. Kenapa? Tadi pagi kita belajar, karena di ibadah ada kemunafikan. Maka itu ibadah tidak pernah dinilai, tapi dinilai oleh Tuhan, tapi manusia menilai manusia lain karena ibadahnya. Dia rajin, dia aktif, itu manusia. Tapi Tuhan melihat hati kita. Maka itu tiap hari kita harus tiap hari apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Anak-anak, kita harus lihat. Masih ingat waktu sekolah minggu ada lagu yang lama sekali. Jaga-jaga, hati-hati, gunakan mulut, gunakan harapanmu, karena ada apa? Ada mata di surga yang melihat kita. Nah ini dia. Jadi bukan di ibadah, tapi di hidup kita sehari-hari. Dari situlah penilaian Tuhan akan terjadi. Kita ini dapat perkenanan Dia atau tidak. Kira-kira semua kita tahu jawabannya. Kalau kita banyak munafiknya, banyak pura-puranya, penilaian Tuhan bagaimana? Pret, lupa tadi pagi dulu. Pinter kamu. Betul? Jadi Tuhan menilai kita dalam 24 jam. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, 24 jam Tuhan menilai. Bagaimana sikap hidup kita sehari-hari? Itu mutlak harus terjadi di hidup kita semua. Siap dinilai oleh Tuhan? Siap? Ya siap, gak siap dia akan nilai terus masalahnya. Betul tidak? Siap atau gak siap dia akan nilai terus bagaimana hidup kita, sampai dia melihat bagaimana cara kita menggunakan uang, dia nilai semua. Hebat sekali Papa kita. Nah disitulah perkenanan Tuhan nyata atau tidak waktu Dia itu menilai kita. Ini yang kita harus pelajari, kita harus kenal. Kita lanjutkan. Tadi pujian terakhir sebelum kita mendengar firman Tuhan bagus sekali. Berdaulat atas hidupku Tuhan. Salah satu bentuk penilaian Tuhan untuk menentukan kita dapat perkenanan Tuhan atau tidak adalah bagaimana ketaatan kita. Jadi salah satu penilaian Tuhan dalam hidup kita adalah bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan. Kata berdaulat itu sulit diterjemahkan, tapi kita tahu artinya. Kalau mau ngomong gampang-gampang ya, semau-maunya Tuhan. Ngerti nggak katanya? Tuhan punya kemauan nggak? Punya. Bisa nggak kita berkata Tuhan mau semau-maunya urusan Dia? Betul? Itulah namanya kedaulatan. Nah, kita melihat dalam kitab Yunus, mulai pasal yang pertama, kitab Yunus. Di dalam kitab Yunus ini ada kedaulatan Tuhan yang sangat hebat. Mulai pasal yang pertama, kitab Yunus, pasal yang pertama, kita akan melihat bagaimana Yunus hidup dalam kebenaran. Ya. Pasal yang pertama, ayat yang terakhir, ayat berapa itu sebentar? Berapa? 17. Ya, lihat ini. Maka atas penentuan Yahweh
Datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Kalau saudara ingin nginap gratis di hotel perut ikan, lawanlah Tuhan, nanti saudara akan nginep 3 malam gratis di sini. Ini kisah Yunus yang luar biasa. Yang menarik kalimat, maka atas penentuan. Apa kata lain atas penentuan Tuhan? Kehendak, apalagi? Apa? Penetapan, apalagi? Keinginan, apalagi? Oke, saya tanya balik. Berarti ikan ini nurut atau tidak? Ya saudara, saya tanya balik kok tertawa. Ikan aja nurut. Begitu kalau kita nggak nurut, malu dengan ikan. Nah, waktu saya pernah jadi guru sekolah minggu, dengar ya, saya hampir 14 tahun saya jadi guru sekolah minggu. Saya ternyata menemukan fakta, ikan ini punya nama. Loh, dari mana saya tahu ikan ini punya nama? Cepetan, ini sekolah minggu. Dari mana saya tahu bahwa ikan ini punya nama? Ikan besar? Bukan. Besar itu kan apa itu ukurannya, itu bukan namanya. Ayo, dari mana saya tahu bahwa ikan ini punya nama? Apa? Lagu. Dari lagu. Nah, mana ada ikan A? Guru sekolah minggu siapa? Orang ajar mana ikan di lagu sekolah minggu ada ikan ini punya nama? Begini, masih nggak mengerti. Kalau dia nggak punya nama, di laut itu kira-kira ada berapa juta ikan besar? Banyak atau sedikit? Wah, makanya kalau Jawa kan cuma bilang gini, hai ikan besar, datanglah ke kapal yang ada Yunusnya. Datang berapa ribu? Lo ngerti gak maksudnya? Pasti ikan ini punya nama. Yang penting dia namanya bukan Obed, itu aja. Maka itu waktu dipanggil yang datang cuma seekor. Kalau tidak saya bisa bayangkan Yunus jadi kecil-kecil gitu, jadi rebutan ikan-ikan. Oke ya, ini cara kita belajar Alkitab dengan logika. Atas penentuan Yahweh, ikan saja hidup karena dia taat kepada Tuhan, nggak maunya sendiri. Ikan saja dipanggil nurut, apalagi kita. Harusnya begitu. Pasal 2 nggak ada kata penentuan, tapi ayat ini ayat 10, pasal 2 ayat 10. Di sini kita melihat ikan ini dapat perkenanan Tuhan. Katakan amin. Dari mana kita tahu ikan dapat perkenanan Tuhan? Karena dia terpilih dari jutaan ikan yang ada di laut bebas. Satu ekor ini yang terpilih. Jadi dia dapat perkenanan Tuhan nggak? Nah, sekian juta orang di provinsi Papua Barat. Kalau saudara dan saya dapat pilihan, ini namanya perkenanan Tuhan. Sebab di luar kita masih banyak, betul? Kira-kira mereka juga di luar kita dipanggil nggak? Kira-kira? Iya. Tapi kenapa kita di sini? Mereka tidak. Itu namanya pilihan. Kita meresponi. Lihat ayat 10. Lalu apa? Cepat. Berfirmanlah siapa kepada, nah itu dia, ikan saja bisa dengar firman Tuhan. Awas kalau kita keras kepala. Amin. Nah, betul nggak? Anak-anak lihat ini, ikan aja bisa dengar firman nggak? Awas kalau kamu nggak mau dengar firman-Nya. Ikan saja bisa dengar firman. Ini menarik sekali. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada ikan itu,
bukan berfirmanlah Yahweh kepada pendeta itu, bukan ikan itu. Dan ikan itu pun, nah ini yang luar biasa. Berarti ada perintah juga. Ikan, kamu telan Yunus. Coba kalau Tuhan tidak spesifik memberi perintah telan Yunus jadi nabi. Bayangkan, ini luar biasa. Maka itu kalau saya jadi ikan itu saya mikir, aku ini makan apa ya? Gak kenyang-kenyang ya suatu 3 hari. Ya bagaimana bisa kenyang? Nggak dilumak, nggak dikunyah. Hebat gak ikan? Terus yang kedua, ayat 10 pasal 2. Coba bayangkan, apa jadinya kalau ikan ini pelit? Lu ngerti gak pertanyaan saya? Apa jadinya kalau ikan ini pelit? Cepetan. Bagaimana kalau ikannya pelit? Bagaimana? Yunusnya nggak dimintakan dibawa pergi ke Sage. Nah, betul nggak kalau ikannya pelit? Suatu sudah susah-susah cari makan, dapat makan, suruh muntahkan lagi, kok enak. Nah itu ikannya. Tapi ikan ini nurut. Nggak ada yang lain. Ikan bisa nurut seperti itu. Oke, sekarang berikut. Siapa lagi yang nurut? Ternyata nggak cuma ikan. Pasal 4 Kitab Yunus pasal yang keempat. Oke, pasal 3 dulu. Pasal 3 dulu, ayat pertama. Ini menarik sekali. Pasal 3 ayat yang pertama. Datanglah siapa? Firman Tuhan kepada siapa? Untuk, perhatikan, ada banyak maksud Tuhan dengan kalimat untuk kedua kali. Siapa bisa menemukan maksud Tuhan? Datanglah firman Yahweh kepada Yunus untuk kedua kali. Itu artinya, coba. Satu, kesempatan yang kedua. Betul. Karena kesempatan pertama Yunus bantah, Yunus melawan, maka itu dibuang ke laut dan ditelan ikan. Arti kedua, datang firman untuk kedua kalinya. Kalau yang pertama itu positif, yang kedua ini negatif. Saudara, jangan selalu minta kesempatan yang kedua dari Tuhan. Berbahagialah setiap kita kalau sekali aja Dia berfirman kita melakukan. Berbahagialah kita. Jangan tunggu yang kedua. Setuju saya ngomong ini? Karena arti yang kedua ini, kalau sampai Tuhan sering-sering bicara kepada kita kedua kalinya, berarti kita keras kepala. Nah, sampai di ayat ini, Yunus atau ikan yang lebih taat? Ini luar biasa. Ikan gak pernah dikatakan datanglah firman Tuhan kedua kalinya untuk ikan itu gak. Kepada Yunus ada datang 2 kali. Berarti yang kurang ajar siapa? Yunus. Yang sekolah siapa? Yunus. Ini loh, kita harus belajar seperti itu. Maka itu jadilah anak-anak Tuhan yang selalu nurut. Terus pasal yang keempat, pasal Kitab Yunus pasal yang keempat. Ini hebat lagi, ya. Mulai ayat yang 4. Saya nggak usah baca karena waktunya. Ayat 6. Ada firman apa? Yunus 4 ayat 6. Lalu atas penentuan Yahweh Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus. Sekarang kita lihat, pohon pun tunduk kepada kedaulatan Tuhan, semau-maunya Tuhan. Tunduk atas penentuan Tuhan. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, ayat 7, atas apa? Nah, yang baca atas penentuan Tuhan datanglah seekor ulat yang menggerek, yang makan
pohon jarak itu singgah. Jadi ulat juga dengar. Loh, jadi ulat juga dengar firman. Ikan dengar firman, pohon jarak nurut firman, sekarang ulat juga menurut firman atas penentuan Tuhan. Anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, ini perkara serius dalam hidup kita. Bahasa sehari-hari atas penentuan itu bahasa sehari-hari. Siapa yang nyetir hidup kita? Kau kata nyetir? Siapa yang mengemudikan? Siapa yang mengarahkan hidup kita? Siapa yang kontrol hidup kita? Bisa nggak manusia hidup dikendalikan uang? Jawab bisa tidak? Sangat bisa. Bisa nggak manusia hidup dikendalikan amarah, iri hati, sombong sejenisnya? Sangat bisa. Maka itu tanyakan selalu pada diri kita masing-masing. Siapa yang kontrol aku? Siapa yang nyetir hidupku? Aku ini hidup atas penentuan siapa? Ini penting. Coba dengarkan kalimat berikut. Sangat mudah atau sangat susah orang hidup karena kata orang? Ayo, sangat mudah atau sangat susah? Sangat mudah. Berapa banyak kekristenan gagal? Bukan karena kurang doa, bukan karena kurang puasa, bukan karena kurang ini, kurang itu, tapi karena tidak mendengarkan apa kata Tuhan, lebih banyak mendengarkan apa kata orang, kata teman, kata tetangga. Nah, kalau saya pakai istilah kata ini firman supaya lebih mempermudah. Saya tanya kepada semua, yang mana lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mantu? Coba jawab. Jangan tertawa, ini serius. Ayo, mana lebih mudah dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mantu? Wih, pintar semua kalau begitu. Jadi mama mantu hebatnya di Manokwari ini. Sampai menantunya hafal betul firman mama mantu itu tadi. Mengapa? Karena firman orang kita jauh lebih beri perhatian daripada firman Tuhan. Ayo jujur, kalau saya tanya, apa khotbah 2 minggu lalu? Loh, banyak kan lupa. Kalau saya tanya, apa firman mama mantu 20 tahun lalu? Wih, saya ingat. Hebat sekali. Yang 2 minggu lupa, yang 20 tahun ingat. Yang lebih celaka lagi, mama mantu sudah mati 16 tahun yang lalu. Ayo, maaf saya ngomongin. Jadi betul, berapa banyak anak Tuhan, pelayan Tuhan, aktivis gereja hidup bukan atas penentuan Tuhan, tapi atas penentuan orang. Kita diatur, dikendalikan, disetir, dikuasai oleh kata-kata orang. Tapi apa yang kita temukan di kitab Yunus, ternyata binatang dan alam lebih taat kepada Tuhan daripada kita. Saya ulangi lagi ayat 7 pasal 4. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ulat aja nurut. Maka kalau kita nggak nurut malu dengan ulat. Terus ayat 8, segera sesudah matahari terbit, maka atas, ayo baca atas penentuan Tuhan. Siapa lagi yang disuruh? Bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebalah ia dan seterusnya. Ini yang menarik dari kitab Yunus. Alam, binatang tunduk pada kata Tuhan, pada firman Tuhan. Maka itu saya akan tekankan di bagian perkenanan Tuhan gak akan terjadi di hidup kita kalau kita suka memberontak dan melawan Tuhan. Gak akan terjadi. Catat itu baik. Perkenanan Tuhan hanya terjadi waktu kita selalu berkata ya Tuhan.
Ya, selalu. Mengapa Abraham diperkenan oleh Tuhan? Oh, ini lebih hebat lagi ketaatan nenek moyang iman kita. Coba dengar. Waktu Yahweh Tuhan datang kepada Abraham di Kejadian 12 itu, pertanyaan itu, Abraham sudah kenal belum kepada yang bicara hari itu? Belum. Tadi dari awal kita mulai dengan pertanyaan, apa yang paling penting di hidup kekristenan kita? Mengenal. Karena dengan mengenal itu kita bisa tahu dan kita mau melakukan karena kita kenal pada yang menyuruh kita. Nah, kalau kita lihat Abraham ini gila. Yosua menuliskan waktu Abraham dipanggil itu, dia ini masih penyembah berhala di tanah Ur. Sekarang itu Irak bagian utara sana. Bagaimana seorang yang menyembah berhala mendengar Tuhan yang esa berbicara, itu nggak masuk akal. Maka itu Tuhan sangat berkenan kepada Abraham karena ketaatannya itu. Coba saya beritahu, saya beri contoh misal di Manokwari sudah kenal seorang pendeta, oh yang sangat rohani, sangat cinta Tuhan. Wah, kalau pokoknya pendeta di Manokwari yang satu ini orang-orang memuji semuanya karena dia Tuhan. Tapi kalau nanti malam terus Tuhan bilang kepada dia, misalnya, hai hambaku Samuel, nama itu ada, saya minta maaf, bukan Samuel saudara, saya nggak bilang aku raja. Hai hambaku Samuel, besok kamu berangkat ke Rendani, ke airport, bawa keluargamu, tinggalkan semua. Terus hamba Tuhan Samuel tanya, Tuhan suruh kemana? Jangan tanya, Tuhan pergi dulu. Saya tanya, pendeta hebat ini berangkat atau mikir? Saudara suka mikir nih sama Tuhan. Yang saya tanya saudara, contoh bantuan itu. Nah itulah bukti, walaupun hamba Tuhan, kalau dengar firman besok kamu pergi, kalau pergi sendiri, ini keluarga semua bawakan. Begitu bukan Tuhan menyuruh Abraham? Bawa keluargamu, tinggalkan negerimu, tinggalkan rumahmu, tinggalkan semua asetmu, kekayaanmu, tinggalkan. Pokoknya besok pergi. Dan tidak pernah diberitahu kemana. Itu yang membuat Tuhan jatuh hati kepada Abraham nuruti. Jadi kunci yang kita temukan di Alkitab, ada bagi kita bahas tentang Yusuf, tentang Daud, tentang Musa. Kenapa mereka diperkenan Tuhan? Karena mereka nurut. Lihat hidup saudara kita yang lain di sepanjang penulisan Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa mereka nurut? Jadi mendapat perkenanan Tuhan bukan rajin doa puasa, seminggu pokoknya 4 hari puasanya. Nah itu kalau ada orang sering puasa itu ditanya, ini hemat atau pelit? Puasa sebanyak-banyak itu ngapain? Maaf ya saya ngomong, ditanya ini. Oke, bukan. Tuhan tidak menilai kita untuk dapat perkenanan karena aktivitas rohani kita. Suka doa, kalau doa sekian jam sehari, kalau baca Alkitab sekian banyak pasal sehari, bukan. Kenapa Pak Tuhan? 18 pasal? Enggak. Yang menentukan kita dapat perkenanan atau tidak apa tadi? Taat atau tidak? Abraham gak pernah membantah. Maka itu ujian terakhir ketika Ishak diminta, dia gak bantah. Malah dia tanya, kapan berangkatnya Tuhan? Oh dia kaget, wih hebat sekali. Itu yang Tuhan cari di antara kita. Jadi temukan dulu, apakah kita ini taat atau tidak atas penentuan Tuhan, bagaimana cara hidup kita di hadapan Dia. Kalau Tuhan menyuruh kita buat apa saja, kita lebih banyak bantah atau lebih banyak nurut, itu akan menentukan kita dapat perkenanan atau
Tidak. No, sama. Kita lihat Kejadian pasal 6. Wah, ini lebih hebat lagi no ini saudara. Kejadian ya pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Banyak orang pada zaman itu, kenapa cuma no yang dipilih? Banyak orang di zaman itu, kenapa Abraham yang dipilih? Banyak anak-anak muda di zaman Yusuf, kenapa Yusuf yang dipilih? Betul? Banyak gadis di zaman Maria hidup, kenapa Maria yang dapat perkenanan Tuhan? Jawabannya semua sana, karena mereka ini taat, katakan amin. Karena mereka taat. Pasal 6 ayat 9 begini, mulai ayat 8, kata ini kata berkenan. Tetapi no apa? Nah, mendapat kasih karunia di mata Yahweh artinya dapat perkenanan. Musa dapat kasih karunia, tadi pagi kita sudah bahas Keluaran 33:17. No, mendapat perkenanan di mata Yahweh. Kenapa? Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Anak-anak, dengar. Kalau kalian sejak masih kecil, masih SD, sudah berkenan di hadapan Tuhan, tidak bercela seperti teman-temanmu yang lain, hidupnya kacau. Kalian sejak kecil sudah punya hati untuk hidup benar, tidak bercela, maka sampai engkau tua nanti, perkenanan Tuhan ada di hidupmu. Itu yang Tuhan cari. Semua kita juga begitu. Saya ulangi, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nah, ini yang penting. Baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Akrab. Ini mengagetkan sekali. Ingat ya, pada zaman Nuh, manusia itu belum menggunakan alat transportasi air. Jadi namanya kapal, perahu, rakit atau getek, tahu ya, itu nggak ada. Tiba-tiba atas penentuan Tuhan, Nuh dapat berita, Nuh buatkan kapal yang sebesar ini, yang bertingkat 7, yang begini-begini. Ayo kira-kira kalau saudara itu Nuh, dan Nuh itu orang Papua, dengar kata kapal yang nggak pernah ada, pasti Nuh tanya begini, itu papeda dari mana? Kamu nggak tahu kapal itu apa? Bener nggak pernah dengar apa? Ayo, kalau saudara itu Nuh, nurut atau tidak? Ingat, zaman itu mesin gergaji, chainsaw itu belum ada, paku belum ada, lemnya lem pakai apa? Ngerti nggak? Sulit nggak zaman itu buat kapal seperti itu? Sulit, nggak pernah ada. Ayo, kira-kira kalau saudara itu Nuh, saudara jawab apa aja? Mikir, apalagi? Apa? Tidak mungkin, apalagi? Susah. Karena nggak ada barangnya, nggak ada contohnya. Walaupun saudara nggak bisa buat pesawat, misalnya kalau saudara orang yang kreatif, suruh buat duplikat pesawat, pasti bisa. Karena saudara nggak pesawat terbang, ini belum ada yang namanya kapal, itu belum ada. Saudara, ternyata orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, perkenanan Tuhan akan dipercepat terjadi di hidup orang ini. Ini yang Tuhan tunggu, ini yang Tuhan cari. Kenapa Musa bisa dipilih? Kenapa Musa bisa dipakai oleh Tuhan? Kan banyak orang-orang hebat pada zaman ini. Cepat buka Keluaran 25 ayat 40. Karena Musa itu taatnya luar biasa kepada Tuhan. Keluaran 25 ayat 40. Ini yang Tuhan temukan di hidup Musa. Maka saya ulangi lagi, untuk dapat perkenanan Tuhan bukan aktivitas kita yang menentukan, tapi apa kita? Loh, apa yang menentukan perkenanan Tuhan di atas hidup kita? Bukan aktivitas kita, tapi ketaatan kita. Selalu berkata ya kepada Tuhan.
Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah Tuhan tunjukkan kepada Musa di atas gunung itu. Jadi Musa mengerjakan apa saja itu bukan maunya dia, tapi menurut contoh yang Tuhan pernah beri kepada Musa waktu dia jumpa Musa di atas gunung itu. Ini hebat sekali, saudara. Kalau kita mau hidup seperti saudara kita ini, sungguh dampaknya itu akan luar biasa. Karena ketaatan itu. Maaf, saya cuma cerita. Maaf ya, bagi yang belum tahu sudah saudara. Kemarin pagi saya masih di Nabire. Kamis siang ada pejabat provinsi, saya lupa di bagian apa. Kebetulan dia ini orang Nabire, pas pulang. Nah kebetulan saya pas ada di Nabire, maka dari pengasuh asrama panggil saya. Ada pejabat dari provinsi datang. Wih, kok jam segini enggak? Dia datang bukan sebagai pejabat karena dia orang Nabire, agak kekeluargaan. Ya udah saya datang. Saya kaget juga atas penilaian itu. Saudara, ternyata catatan di provinsi Papua, saya nggak tahu Papua Barat, sekolah berpola asrama yang terdaftar dan itu rekodnya sudah sekian puluh tahun. Ya, sekolah berpola asrama yang Yayasan Persat miliki di Papua, di Nabire khususnya, itu sudah berjalan di tahun yang ke-21. Juli kemarin itu 21 tahun. Karena kami memulai Juli 95. Saya bilang, masa Pak nggak ada LSM, gereja atau lembaga lain yang buat? Tidak. Padahal dana dari Otsus untuk pembiayaan asrama itu cukup besar. Nah begini pejabat ini berkata, ini baru pertama kali ada di Papua yang sudah eksis sekian banyak tahun. Nah, saya bersyukur kepada untuk kepercayaan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Dengar, bukan karena saya tidak. Waktu saya mulai, saya mendengar suara Tuhan tahun 93, waktu saya masih di Wamena. Tahun 93 kira-kira bulan September. Betul-betul saya stres dalam pelayanan pendidikan di Papua. Susah sekali. Waktu itu kami nggak pakai asrama, langsung buat sekolah Kristen, SMA Kristen. Begitu sulitnya. Bukan cuma karena biaya dan dananya, bukan. Tapi karena mendidik anak-anak Papua, maaf. Mendidik anak-anak Papua ini susah sekali. Guru-guru nggak sanggup. Nah, dalam keadaan seperti itu, saya bersama istri saya, bersama 6 guru yang masih tersisa, kami mencari wajah Tuhan. Bapak, kami harus buat apa untuk Papua? Betul-betul putus asa. Bahkan waktu itu saya masih ingat, saya kenal seorang konsultan pendidikan. Dia doktor lulusan Amerika, orang Surabaya. Dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, tahun 93. Saya panggil khusus, ya, saya kenal baik dengan dia. Saya datangkan ke Wamena, hanya 2 minggu dia di Wamena. Dia buat penelitian, hasilnya mengagetkan. Dia berkata gini, setelah 2 minggu saya di sini, sulit sekali. Itu tahun 93 dia berkata, untuk membuat Wamena bisa seperti Jakarta, dalam hitungan saya ini perlu waktu 500 tahun. 500 tahun. Ya sekarang sudah tahun 2016, Wamena aja masih seperti itu. Bayangkan. Terus yang kedua dia berkata begini, yayasan Bapak perlu 2 ahli lagi, 1 psikolog, 1 ahli genetika. Nah, yang sebelah ahli genetika di dari mana? Tahun 93 di Indonesia baru 1 ahli genetika, Dr. Arif namanya. Nggak mungkin saya bayar dia. Saya tanya, kenapa Prof? Dia profesor, harus ahli genetika. Saudara dengar ya, ini penelitian berlaku sampai hari. Orang Manowari pasti akan setuju kalau saya ngomong.
Kalau bukan karena peneliti ini, saya nggak ngerti tentang khusus bagian ini. Selama saya hidup, belum pernah saya menemukan ada sebuah suku bangsa, itu Papua maksudnya, yang di benaknya itu nggak ada bilangan pecahan. Oh pantas, ini yang sulit kalau belajar matematika. Maka itu sampai hari ini saudara lihat, di pasar, di toko, di suku Papua, saya belum ngecek harga-harga lagi di Manokwari yang terakhir ini, tapi di Biak, di Nabire, Jayapura, maka itu di Papua nggak ada harga yang misalnya 3.150, itu nggak ada. 2.200 nggak ada. Papua ini sombong, uang logam nggak laku. Betul tidak? Nggak laku di sini. Nah saudara, jadi semua angka terus bulan 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, nggak ada pecahannya sama sekali. Maka itu ketika diajari matematika 1,2 dikurangi 4,3 hilang sudah, nggak tahu kemana ini orang. Maaf, belum betul tidak? Nah ini yang Bapak Profesor ini bingung, kok ada ini suku bangsa seperti ini? Maka itu tahun-tahun itu jarang sekali orang Papua yang ada di bidang eksakta. Sekarang baru ada. Setelah Pak Profesor Yanusur yang mengangkat itu. Karena ini ada yang sesuatu yang beda. Nah, dalam keadaan saya putus asa nggak tahu mesti mulai dari mana pendidikan ini, dalam doa itu Roh Kudus menyatakan, pakai pola Abraham, pakai pola Yesus, angkat mereka dari akarnya, pindahkan ke satu tempat. Seperti Yesus, murid dengan guru hidup bersama-sama. Maka itu mulailah saya menemukan berarti harus dari taman kanak-kanak diasramakan, tidak bisa tidak. 2 tahun lebih saya keliling, termasuk ke Manokwari, keliling sampai Sorong, Fak-Fak, Aimana, Serui, Biak, Merauke, Wamena. Waktu itu kabupaten baru 9 di Papua. Saya keliling. Apa yang mereka jawab? Pak, jangan macam-macam, maaf ya saya harus ngomong apa. Enggak ada satupun yang setuju mengasramakan anak-anak usia TK. Enggak. Dijawab pun ini jadi masalah. Anak usia TK itu masih perlu mama. Kenapa dicabut dari akarnya? Karena nggak ada pilihan lain. Maaf. Apa yang saya dapat dari masyarakat, dari pejabat, dari tokoh agama, dari pengusaha, dari gereja? Jawabannya semuanya tidak setuju. Bapak jangan macam-macam dengan anak-anak orang Papua ini. Bagi mereka lewat kita senggol kita yang didenda. Apalagi kalau anaknya dapat apa-apa, malah ditakut-takutin. Saya keliling dari 93. Ternyata satu-satunya yang menerima itu Kabupaten Paniai, ibu kotanya Nabire. Begitu sudah keliling, maka kabupaten yang ke-9 yaitu Nabire. Saya nggak nyangka kalau anak-anak Tani Nabire terbuka. Hari pertama kami suami tiba di Nabire, hari itu juga mereka berkata kami siap. Maka itu sejarah mencatat TK berpola asrama pertama di Papua itu adanya di Nabire. Dan itu berjalan tahun ini, tahun yang ke-21. Sudah kami meluluskan 9 angkatan yang sudah SMA. Ini yang luar biasa. Maka itu pejabat itu hari Kamis bilang ini luar biasa. Dan dia memberi memberi apresiasi, memberi pujian, memberi dorongan pada guru-guru. Suatu kali saya lupa tahun berapa, ada sidang, ya, instruksi mendadak dari DPRD komisi berapa soal pendidikan. Ketuanya waktu itu Ibu Pendeta Iwangin, kalau saudara masih ingat, tanya, beliau masih itu. Ketika rombongan DPRD di komisi berapa untuk pendidikan, untuk asrama meninjau, melihat daftar guru semua, pimpinan ini marah, wajar dia marah. Tapi saya kaget, saya nggak punya persiapan untuk menjawab karena nggak pernah terpikir.
Itu pimpinan melihat guru-guru kami itu orang Papuanya itu nggak sampai 1% dengan total jumlah guru yang ada. Maka marah. Kenapa yayasan ini tidak mempekerjakan kami orang-orang Papua? Aduh, saya kaget betul, saya takut karena saya nggak pernah berpikir. Seorang guru olahraga orang Ambon namanya Yohana Riri Hatuela yang menjawab pertanyaan itu. Saya baru sadar, Ibu maafkan kami, bukan kami tidak mau menerima saudara dari Papua, tapi hampir semua saudara kami Papua kalau kami ajak bergabung, tuntutannya adalah gaji PNS. Nah di yayasan ini gajinya adalah pengabdian. Saya baru sadar, betul juga. Ngerti ya maksudnya? Di situ baru pimpinan DPRD dengar. Bayangkan, nggak ada gaji tetap guru-guru itu, pengabdian. Sekarang mulai ada beberapa saudara Papua, termasuk sekolah kita yang di Momimbane. Sedikit sekali yang guru orang Papua. Yaitu karena masalah gaji. Ngerti ya maksudnya? Maka itu pejabat yang datang hari Kamis lalu, dia memuji, memberi apresiasi pada guru-guru itu. Nah saudara, kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya, karena atas penentuan Tuhan harus ada sekolah berpola asrama dari taman kanak-kanak di Papua. Ini itu nggak gampang. Semua karena atas penentuan Tuhan. Ngerti? Jadi kalau kita hidup melakukan kehendak Tuhan, jawabannya akan luar biasa indah bersama pimpinan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu sangat indah. Saya ulangi lagi Keluaran 25:40. Lakukan konsep prinsip ini dan ingatlah Musa bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Mengerjakan apa saja di hidup ini harus menurut contoh yang Tuhan tunjukkan. Katakan amin. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jadi walaupun Nuh belum pernah lihat kapal, tetapi Yahweh Tuhan memberikan detailnya, rincinya, motong kayunya bagaimana, ukurannya seberapa, bagaimana masanya, semua ditunjukkan. Walaupun kita nggak menemukan itu di Alkitab, tapi yang penting hasilnya kapal itu bisa berlayar sekian bulan, nggak bocor lagi. Itu yang mengagumkan, bukan? Karena Nuh taat. Jadi saya tanya lagi, apa kuncinya kita dapat perkenanan Tuhan? Karena taat, karena nurut. Tidak punya pilihan dalam hidup ini. Selama kita masih banyak pilihan, berarti kita akan sulit untuk taat. Orang yang nggak punya pilihan dalam hidup nggak akan bisa nggak taat, karena nggak punya pilihan, betul? Itu yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Saya masih ingat teman saya pendeta di Honolulu. Bukan Tokyo, Honolulu beneran di Amerika. Tahun 89 waktu saya mendengar suara Tuhan untuk saya ke Papua, waktu itu masih nama Irian Jaya. Saya ada di Amerika. Saya sudah tinggal di sana. Dari tahun 81 saya sudah bolak-balik Amerika, Eropa, Australia. Saya punya izin tinggal Australia. Jadi saya sudah enak melayani di luar negeri. Waktu 89 bersama pendeta ini, dia masih ada di Amerika sampai sekarang. Dia tahu pelayanan saya. Tahu dia dengar saya mau ke Papua, dia bilang begini, Koden, kalau Koden dari Amerika terus ke Papua, itu satu kemunduran. Mundur apanya? Saya bilang begitu. Itu logika dia. Lama saya nggak ketemu dia. Tahun 2011 yang lalu, tanpa sengaja kami bertemu di sebuah acara konferensi. Rupanya dia ngikuti saya perkembangan pelayanan ini. Dia jabat tangan saya dalam konferensi itu. Dia berkata, Koden, ternyata yang saya katakan tahun 89 itu saya salah. Ngomong apa kamu? Jangan lupa ayat 89 ke 2011. Siapa mau ingat? Saya kan berkata kepada Koden, kalau Koden sudah tinggal di Amerika atau pelayanan ke
irian waktu itu ya, itu kemudian, oh iya saya ingat, ternyata saya mundur kodenya maju. Tapi dia cuma putar-putar di situ terus. Tapi kalau sudah bawa luar biasa, maka itu sudah ketaatan kita kepada Tuhan, itu perkenanan Tuhan. Ada satu kata kunci yang kita akan pelajari. Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Kalau saudara bisa berkata seperti ini, selesai sudah. Tuhan akan berkenan betul kepada kita. Ya? Lukas 1:38, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba yang Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggal. Kalau kita bicara sekarang, mudah. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ayo kita mundur kembali ke zaman Maria hidup. Kata-kata ini mengandung risiko tidak? Apa risiko? Mati. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini risikonya satu, mati. Betul? Matinya diapain? Dikit-dikit gitu. Diapain matinya? Dilempar bakpao. Oh iya juga. Dilempar apa matinya? Batu. Ayo kita bongkar hidup Maria. Biasanya kalau orang-orang muda, Maria masih muda nggak zaman itu? Masih, sangat muda. Biasanya orang-orang yang masih muda terus siap mati, itu karena apa? Biasanya coba jawab. Patah hati, gitu saja sudah putus asa. Tidak tahu. Biasanya karena itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Maria patah hati? Enggak, dia masih sehat, hidupnya benar. Coba lihat kata kalimat itu. Mengapa ada kalimat itu? Ayat yang sebentar. Oh ini dia. Mari tanya begini, 34. Ini yang membuat Tuhan berkenan kepada Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ngerti gak pertanyaan Maria? Dia tanya ini gara-gara apa? Ayo, gara-gara apa dia mengatakan kalimat ini kepada malaikat itu? Karena ada penjelasan, ada firman Tuhan. Engkau terpilih. Nah, kata ini penting ya, kata berkenan. Ayo kita lihat ayat yang ke-30 ya, ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Ini kata engkau yang diperkenan. Sama 28. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, Shalom, hai engkau yang dikaruniai, hai engkau yang diperkenan. Yahweh menyertai engkau. Ingat tadi pagi kita belajar tentang Daud. Daud dipilih setelah dia melayani atau belum? Belum, sama sekali dia belum buat apa-apa. Seperti Maria juga begitu. Belum ngapa-ngapain, dia masih gadis biasa. Tapi dia dapat perkenanan Tuhan. Nah, ini yang saya temukan. Kira-kira kalau Papa di surga tidak menunjuk langsung Maria untuk Gabriel cari, cuma Tuhan ngomong gini, Gabriel, mulai besok kamu turun ke dunia, ya, ke Israel entah kemana lah begitu. Tolong carikan gadis
siapa yang mau hamil sebelum menikah? Kalau Tuhan cuma pesan begitu tanpa tunjuk Maria khusus, kira-kira Gabriel perlu waktu berapa tahun? Turun, naik surga, dunia, pulang pergi. Itu berapa tahun? Ngerti nggak pertanyaan saya? Lama nggak? Lama. Karena zaman itu masih berlaku sebuah hukum, berzina mati. Jadi gini, hei gadis, siapa yang mau hamil sebelum nikah? Angkat tangan, cepat-cepat ayo, siapa mau? Berapa tahun kira-kira Gabriel keliling? Kira-kira aja. Nggak tahu berapa tahun. Tapi kenapa Gabriel nggak perlu bolak-balik? Langsung turun, langsung dapat. Sebab surga sudah menemukan yang diperkenan Tuhan. Ditemukan karena apanya? Hatinya nurut. Jadi ayat 30, ya ayat 30 itu bukan sekedar kata-kata, tapi ini penting. Oh maaf, ayat 3 berapa? 36 ya. Berapa? Yang 34, terima kasih. Jadi kamar ya kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Itu menunjukkan bukan membantah, bukan melawan, justru siap dan ingin tahu. Betul tidak? Dan ini luar biasa, saudara. Dia sudah tahu risikonya apa tadi? Mati. Tapi dia malah ingin tahu, bagaimana mungkin aku bisa hamil, aku belum menikah. Nah, sekarang kita bongkar hidup Yusuf. Saya waktu untuk saudara pulang baca Matius 1, ada ayat yang berkata Yusuf itu seorang pria yang sangat takut akan Tuhan. Maka itu Yusuf pun dapat perkenanan Tuhan. Ayo jujur, kalau kita ini cowok semua dan kita ini Yusuf, dengar jujur ya, awas kalian jujur. Saudara Yusuf punya pacar, Noel tidak tahu Noel, zaman-zaman tidak, peluk juga tidak, cium juga tidak, apalagi tidur sama juga tidak. Atau hamil, ayo jujur. Ayo jujur cepetan. Dia pengen bicara kayak begini nih. Aku nggak ngapa-ngapain, nyentuh kamu aja, tidak tahu kamu hamil begini. Ngerti maksudnya? Yusuf luar biasa. Dia nggak mau mempermalukan istrinya, itu yang hebat. Oke, saya tanya kembali. Kalau saudara itu Maria, tahun 74 saya pernah menempatkan diri, kalau saya Maria, saya mau taat kepada Tuhan, saya akan beri Tuhan 2 syarat. Nah, saya nggak mau ngomong dulu syaratnya. Saya ingin tahu saudara, kalau saudara itu Maria mau hamil sebelum nikah, kira-kira saudara beri syarat apa kepada Tuhan? Ayo cepat. Soal orang mikir orang ayo mikir, kira-kira saudara beri syarat apa kepada Tuhan? Ayo mikir, tak lama. Saya jawab, tahun 74 saya pernah begini. Saya mau seperti Maria, tapi saya minta 2 syarat. 1, saya siap hamil Tuhan, tapi saya nggak mau perut saya besar. Mungkin loh, ini orang tahu bagaimana. Makanya saya tanya, kalau saya ini Maria, saya berkata begitu. Maka itu saya tanya, kalau saudara Maria apa syaratnya? Terus yang kedua, saya bilang, Tuhan, tolong beritahu pacar saya bahwa saya itu ambil karena Tuhan, bukan karena cowok lain. Nah, itu kalau saya mau nurut, tapi pakai syarat. Nah, saya tanya, kalau saudara Maria bagaimana? Itu loh pertanyaannya. Pernah kepikir nggak? Udah pulang nanti mikir dulu lah, daripada lama mikir di sini. Oke, ini penting sekali. Ini itu cara kita belajar firman Tuhan. Hebat. Maka itu arti kata Maria itu bagus, taat. Maka itu kalau ada cewek-cewek, ada ibu-ibu namanya Maria, bantah terus, gantilah Mario. Saya nggak pernah taat. Maria, tapi nggak pernah taat. Apaan? Maria ini ternyata taat, luar biasa nih, nurutnya kepada Tuhan.
Jadi Maria ingin tahu bagaimana hal itu terjadi. Maka Gabriel menjelaskan. Nah, setelah dijelaskan, dia ambilnya itu begini begitu. Nanti baca di rumah. Maka muncullah ayat 38. Kalau begitu, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Ini maknanya. Maka itu saya tanya lagi pada bagian terakhir. Apakah saudara siap untuk dapat perkenanan Tuhan ketika Tuhan bicara apa saja? Terus saudara berani berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Nanti pertanyaan ini, kira-kira kapan saudara akan menjawab Tuhan dengan kata-katanya Maria? Kalau begitu, karena aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Itu yang Tuhan itu. Ketika saudara berani menyatakan kalimat ini, maka perkenanan Tuhan pasti akan terjadi di hidup saudara. Dahsyat saja. Nah, ini masalahnya. Untuk nurut itu mudah atau susah? Ragu-ragu jawabnya. Untuk nurut itu mudah atau susah? Mudah, belum susah. Ya kalau saudara belum susah nggak akan diperkenan terus. Oke, kalau saudara bilang susah, pertanyaan, apa menyebabkan saudara susah menjawab ya atas semua perkataan Tuhan? Egois, betul. Satu, apalagi? Apa? Takut, betul. Apa? Malu, betul. Apalagi? Ayo, ada satu yang lebih penting. Sombong, susah beneran. Bener, sombong. Karena apa? Nanti orang ngomong apa? Loh, betul nggak? Hamil sebelum menikah, zaman sekarang pun akan diomongin orang nggak? Ngejawab, akan diomongin orang nggak? Nah, itu masalahnya. Nanti orang ngomong apa? Kenapa ada orang takut orang ngomong apa? Karena loh, sombong, susah bener. Orang yang rendah hati, dia nggak akan takut orang yang ngomong. Nah, maafin ya, yang punya restoran, yang punya catering, saya minta maaf. Saya paling tidak suka anak Tuhan menikah pakai pesta. Saya paling gak suka. Orang menikahkan anak atau orang menikah pakai pesta itu kesombongan, jangan marah. Ya, yang punya rumah makan, punya catering, punya hotel, maaf jangan marah. Saya harus ngomong. Kenapa? Karena itu pamer kekayaan. Saya nggak tahu paling murah pesta di Manokwari berapa juta. Ngomong aja untuk 200 orang, berapa juta kira-kira? Nah, ayo, uang itu bisa dipakai untuk biaya hidup pengantin. Betul nggak? Daripada untuk pesta. Saya ini kalau ngomong apa adanya, jangan marah. 3 jam jadi tai, tahu nggak? Betul? 3 jam habis. Nah, ada orang berkata, ya nanti kan bisa balik modal dengan amplop. Nah, ngawur aja, tanya yang sudah menikah. Gak pernah balik modal karena ada yang kosong, isinya cuma 5.000, 10.000. Ayo, yang pernah nikah, betul nggak amplopnya? Dia atau tidak, cuma jawab. Saya sampai heran ke orang-orang ini bagaimana. Di Jakarta lebih gila lagi. Di sekitar hotel-hotel mewah tempat orang pesta, ternyata di gang-gang kecil kampung-kampung itu banyak persewaan baju pesta. Dari yang 50.000 sampai yang 500.000. Loh, siapa yang sewa? Nah ini dia, orang-orang kampung sekitar itu tahu tuh ada pesta karena bunganya kan banyak. Mereka sewa baju pesta hanya untuk makan di restoran hotel. Nah sekarang masuk keluarga pengantin dan pengantin tanya, ibu bapak datang karena diundang siapa? Loh, ditanya gitu nggak yang datang? Enggak, ini pengantin tuh nggak kenal kok, cuma modal senyum. Gitu. Tapi kata ini siapa? Kenal nggak pengantinnya? Coba jawab. Kenal nggak pengantinnya? Nggak tahu ini siapa. Kadang-kadang orang tua pengantin pun nggak tahu ini siapa. Mungkin bagian orang tua lagi, oh jangan-jangan undangan besan.
Nanti yang satu udah jangan dengan dia juga lah. Gini siapa tahu siapa yang budak. Betul? Nah, kalau saudara nggak tahan omongan orang, kan biasa orang ngomong gini, ih, masa kamu nikahkan anak nggak pakai pesta? Nanti orang ngomong apa? Nah, saya ajarin begini caranya. Ketemukan saya ngomong itu, siapa yang ngomong? Suruh. Saya akan ketemu berkata, oke, yang pengen pesta kan kamu, aku kan tidak. Ya udah kamu buat pesta, aku yang datang. Beres. Kok nggak percaya? Betul nggak? Beres. Mami jangan marah. Walaupun tidak menggaji, tidak membayar orang-orang yang bantu masak kalau ada anak pesta, maaf ya, jangan marah. Saya ini sudah lama di Papua jadi tahu. Saya ini kaget juga. Ternyata saudara-saudara, tetangga-tetangga, teman-teman yang bantu potong-potong sayur, potong daging itu pada bawa di kantong keris. Jawab iya atau tidak? Ayo, jangan, ayo cepat jawab. Jadi ini yang punya pesta belum makan, bahan sudah kurang, dibawain pulang semua itu. Loh, jawab iya atau tidak, jangan tertawa dulu ah. Jangan 7 orang, awas 7 orang, awas. Nah, saya itu kok begini caranya orang-orang ini? Bantu-bantu, kantong kresek, ya ampun. Nah itu sudah celaka lagi. Ngerti ya? Maaf, jangan marah saya kalau ngomong apa adanya begitu. Maka itu saudara, hargai orang yang mau datang ke gereja. Amin. Berarti kalau orang mau datang ke gereja, kalau sedang pernikahan, berarti orang itu nggak cari makanan gratis, kata itu baik-baik. Berarti mereka mau mendoakan pengantin. Itu paling penting. Betul tidak? Karena kehadiran Tuhan jauh lebih penting dari apapun juga. Jauh lebih penting. Maka itu jangan hidup karena kata orang, tapi hiduplah seperti Maria, jadilah padaku seperti yang Tuhan katakan. Maka kemuliaan Tuhan akan nyata di hidup kita semuanya. Betul tidak? Hari ini belajarlah taat. Hari ini belajarlah mendengar suara Tuhan. Bahkan satu-satunya syarat kapan Tuhan bisa bicara kepada kita dan mengapa Tuhan bisa bicara, cuma satu syarat. Setiap kali Tuhan tahu ada ketaatan di hati kita, Tuhan pasti bicara kepada kita. Tuhan tidak akan bicara kepada orang yang tidak taat. Catat ini Pak. Tuhan akan bicara kepada orang yang tidak taat. Enggak usah Tuhan, kita saja. Kalau kita seorang pemimpin di sebuah perusahaan, sebuah kantor misalnya, kita memberi perintah kepada anak buah kita, nggak pernah dilakukan, selalu membantah dulu. Saya tanya, saudara suka menyuruh atau nggak suka pada orang seperti ini? Nggak suka, seperti itu. Jadi ketaatan kita yang tahu cuma kita dengan Tuhan, dan ketaatan di hati itulah yang menentukan dia mau bicara kepada kita atau tidak. Nuh diajak bicara buat apa? Karena Nuh dikenal Tuhan, dia taat, maka itu dapat perkenanan. Maka itu Tuhan bicara kepada Abraham. Kenapa Tuhan langsung bicara? Karena Tuhan tahu Abraham ini nurut. Kepada Musa, kepada Maria, dan kepada banyak sosok kita yang lain lagi, karena mereka itu. Ayat yang terakhir, biar ini jadi perenungan kita yang sungguh-sungguh, supaya perkenanan Tuhan nyata di hidup kita semuanya. Kita buka Filipi pasal yang kedua ayat 21. Sangat gampang kita hidup dalam kebenaran ini. Filipi 2:21. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelaku firman ini. Kita baca sama-sama. Filipi 2:21. Sudah dapat semua? 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ini masalah. Mulai hari ini, anak-anak, anak remaja,
anak muda, orang dewasa, orang tua, semua kita mulai hari ini, tiap kali kita mau melakukan apa saja, hal kecil maupun besar, renungkan ya, tiap kali kita mau melakukan apa saja, hal kecil maupun besar, sebelum kita lakukan, tanya dulu, aku buat ini untuk kepentingan siapa? Berarti ya, aku buat ini untuk kepentingan siapa? Saya besok akan ke Jogja. Hingga 31 Agustus akan diwisuda salah seorang anak kami. Kalau saya hitung 31 Agustus lusa, ini anak yang ke-400 sekian yang saya luluskan S1. Saya dapat perintah Tuhan menyekolahkan orang itu sejak tahun 81. Bayangkan, dari tahun 81 saya menyekolahkan orang sampai nanti tanggal 31 Agustus ini sudah 400 sekian yang sarjana. Dan kali ini istri saya ikut hadiri wisuda anak ini. Dia anak dari Kepulauan Mentawai, anak yatim piatu. Saya ketemu dia sudah cukup lama. Nah, dia sekolah di Atmajaya Jogja dan dia lulus. Nanti tanggal 4 September minggu depan dia akan bergabung dengan kami di Nabi. Saudara, dan anak ini luar biasa, sangat taat. Selama kami biayai dia kuliah, anak ini luar biasa mempertanggungjawabkan keuangannya, sangat rinci. Begitu sampai istri saya pun ingin hadir karena anak ini luar biasa. Nah, maaf saya cuma tanya, kapan terakhir kali saudara memberkati seseorang sampai dia jadi sesuatu? Harus. Saya sering pelayanan di penjara, saya sering. Nah, saya beda dengan banyak pendeta. Kalau pelayanan ke penjara, maaf saya cuma bicara. Rata-rata pendeta kalau pelayanan ke penjara cuma khotbah terus pulang. Saya tidak. Saya akan tanya anak-anak mereka. Karena rata-rata yang bapaknya di penjara, anak itu nggak bisa sekolah karena dapat uang dari mana. Nah, bersyukur karena anugerah Tuhan, saya cukup banyak membiayai anak-anak yang bapaknya di penjara untuk bisa lulus sekolah. Karena saya berkata kepada mereka, bapakmu boleh salah, tapi kamu nggak boleh ikut salah. Walaupun tidak banyak, tapi ada beberapa istri-istri mereka yang suaminya di penjara, saya memberi modal untuk kerja, walaupun nggak besar, yang penting bisa nyambung kehidupan untuk anak, biaya anak-anak. Jadi jangan bangga kalau saya berkata saya hanya di penjara, tapi cuma khotbah saja. Jangan. Buatlah sesuatu untuk keluarga yang di rumah. Mereka perlu diurus. Nah, ternyata ini nggak banyak yang punya hati seperti ini. Saya bersyukur Tuhan beri saya istri yang penuh pengertian. Aduh, kalau saya salah menikah, bubar ini pelayanan. Itu enggak, karena uang habis terus, tapi nggak punya anak kandung. Dan itulah yang Tuhan beri. Nah, salah satu ungkapan dari pejabat yang datang ke Nabi di Kamis yang lalu, dia tanya kepada guru-guru, berapa gajinya, berapa ini, cerita semuanya. Kaget pejabat ini. Karena saya memberi motivasi semua mereka yang bergabung dengan anak ini, bukan karena gaji, bukan karena uang, tapi semua buatlah untuk kepentingan Kristus Yesus. Maka amin. Kalau yang kita buat semua besar maupun kecil untuk kepentingan Kristus Yesus, dampaknya itu luar biasa, sangat hebat sekali. Itulah Tuhan yang akan dikenal oleh banyak orang dalam hidup ini.
Kalau sesekali saudara ikut saya, misalnya seperti kota-kota besar di Jawa, karena kalau saya pergi nggak cuma berdua atau nggak cuma sendiri, selalu ada anak-anak yang ikut. Nah, ini salah satu contoh. Saya tidak pernah ingin punya mobil, enggak, saya nggak ingin, walaupun saya bisa beli. Kenapa saya ingin punya mobil pribadi? Saya kemana-mana naik kendaraan umum, supaya saya bisa berbagi tentang kasih Kristus kepada banyak orang. Kalau saya naik angkot, saya ngelihat kiri kanan saya, ketika kondektur sudah nagih uangnya, saya akan bayarin. Saya lihat akan saya pilih berapa orang. Mereka pasti kaget, Bapak ini siapa? Nah, saya akan cerita kesempatan. Berapa kali saya lihat taksi, ya. Berapa kali kalau saya ke salon gunting rambut segala, itu kan anak-anak ikut. Pasti orang itu pikir, dikira istri saya itu banyak, kan anak saya macam-macam. Ada yang pikir begitu segala macam. Nah, ini di taksi yang paling sering kami bisa bergurau cerita bebas. Supir taksi itu bingung. Kenapa Bapak bisa begitu akrab dengan anak-anak? Yang jawab pasti anak-anak saya. Tidak sedikit supir taksi begitu kami turun bayar, supir ini keluar karena melihat keakraban kami di dalam taksi. Pak, boleh nggak Bapak peluk saya? Itu nggak satu dua sopir yang minta begitu, karena melihat bagaimana keakraban kami. Ya saya mau dia minta dipeluk, karena nggak melihat begitu. Dan anak-anak kami melihat inilah cara hidup yang Tuhan ingin diikuti. Pada satu kali saya dijemput, ternyata terlambat. Biasa Jakarta macet. Nah, terus akhirnya saya tanya salah satu anak saya, itu daerah baru saya nggak kenal, mall baru. Kalian tahu nggak mana tempat cukur? Oh, ada di atas. Nah, kebetulan 3 anaknya ikut, satu anak Ambon, satu Batak, satu Papua. Istri saya tunggu di tempat duduk. Nah, ini 3 anak ikut ke tempat cuci rambutnya itu. Nah, kan ngomong, ya. Papa gitu. Maka yang ngeramal saja akhirnya berhenti sebentar. Ini anak bapak semua. Bayangkan. Nah, yang jawab yang ngambek. Pasti bapak curiga ya. Istri papa ini banyak kok anaknya lain-lain. Saudara, di situ mereka cerita, bertiga ini cerita, bukan saya itu. Saudara tahu sambil ngeramasin saya, ini tuh orang ini nangis. Sebab dari kecil dia nggak pernah dapatkan kasih sayang seperti itu. Maka itu dia heran, kenapa saya Tionghoa begini anaknya bisa lain-lain, dan kami itu akrab. Lalu salah satu bilang, itu mama duduk di sana, karena kelihatan istri saya ada di sini. Nah, terus akhirnya selesai, yang gunting kan orang lain lagi. Lalu yang gunting ini ngeliat juga. Lagi. Anak-anak ini yang jelaskan lagi. Karena di situ Tuhan dipermuliakan luar biasa. Maka itu kita ngerjakan apa saja, kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau itu yang kita kerjakan, pasti nggak ada salah. Amin. Nggak usah ragu-ragu. Kalau saudara saya yakin apa saja yang kita kerjakan kecil maupun besar itu untuk kepentingan Kristus Yesus, bertindaklah, melangkahlah tanpa ragu-ragu lagi. Pasti betul. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan jadilah pelaku firman. Hiduplah di dalam kendali atas penentuan Tuhan. Amin. Siapa nyetir hidup kita, itulah yang mengatur kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita.